gimana sih caranya jadi strong independent woman kayak gitu. Nah, yang pertama adalah yourself first. Apapun itu adalah diri kita yang pertama dan utama. Bukan berarti egois, tetapi untuk mandiri dan untuk menjadi kuat, kita tuh harus tahu apa sih kebutuhan kita. Kita harus mengenali diri kita itu seperti apa, yang kita inginkan seperti apa, tujuan kita itu seperti apa. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nggak mungkin rasanya kita bisa menjadi mandiri atau strong kalau kita nggak tahu diri kita sendiri kayak apa. Ya, jatuhnya kita akan terombang-ambing sama kemauan orang lain. Orang lain bilang A, oh iya kah, ya udah aku A aja deh. Atau misalnya orang lain berkomentar B, oh ternyata aku B ya. Nah, ini kan berbeda ketika kita tahu diri kita sendiri. Selanjutnya adalah set clear boundaries. Boundaries itu adalah batasan pribadi, teman-teman. Jadi, batasan ini dibangun atas apa sih? Yaitu dari value dan prinsip teman-teman sendiri, kayak gitu. Orang yang mempunyai boundaries yang sehat, kayak gitu, dia akan mampu untuk lebih mandiri dan lebih kuat, kayak gitu, dan lebih menciptakan hubungan-hubungan yang lebih sehat. Jadi gimana sih caranya menciptakan boundaries yang jelas dan sehat itu? Yang pertama adalah teman-teman bisa mulai mengkomunikasikan value, prinsip teman-teman apa, opininya apa, perasaannya apa, kebutuhan teman-teman apa ke orang lain, kayak gitu. Jadi orang yang kuat dan independen itu mereka yang tidak melakukan di luar boundariesnya atau menolerir yang di luar itu. Keberanian untuk say no atau mengusir rasa nggak enakan ini yang bisa membuat teman-teman menjadi strong dan independen, mengembangkan keunikan teman-teman dan orang lain. Jadi aku rasa orang yang strong dan independen itu orang yang mampu menerima keunikan dirinya dan orang lain gitu. Jadi bukan orang yang intimidating atau meniru orang lain, tapi dia tahu bahwa setiap orang itu unik, tidak perlu untuk membandingkan dengan orang lain, karena kalau misalnya kita terus membandingkan ya nggak akan ada habisnya, kayak gitu. Be comfortable with your body. Jadi harus nyaman dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya sendiri. Nggak munafik ya, kita apalagi perempuan itu sangat amat rentan dengan insecurities gitu. Dengan minder lah, dia lebih cantik, dia lebih slim, rambutnya lebih lurus, atau dia lebih apapun itu, banyak sekali unsur yang bikin kita insecurities. Tapi ketika kita memiliki pandangan positif tentang tubuh kita mampu kembali lagi bahwa setiap orang itu unik, sedangkan diriku itu pasti cukup dengan diriku sendiri, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nurutin standar kecantikan di masyarakat itu nggak akan ada habisnya. Dan jadi mulai sekarang coba ngomong sendiri bahwa diriku cukup untuk diriku sendiri. Jadi kita selalu akan cukup untuk diri kita sendiri. Become a lifelong learner dan open-minded. Jadi orang yang strong dan independen adalah orang yang selalu mengembangkan diri, itu yang penting. Yang terus belajar, yang mau lihat dari perspektif baru atau perspektif lain. Jadi nggak saklek pada satu kacamata kayak gitu. Dia yang mau berkembang, mau mendengarkan, mau belajar hal yang baru, mampu mencoba pengalaman baru. Nanti dengan perlahan, dengan sendirinya, perempuan-perempuan seperti ini akan menjadi orang yang inspiring dengan sendirinya, karena dia terus mau belajar, mau mencoba hal yang baru, dan lain sebagainya, kayak gitu. Menjadi strong atau kuat dan mandiri atau independen itu adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh semua orang, tidak peduli jenis kelaminnya apa. Baik laki-laki maupun perempuan ya seharusnya strong, ya seharusnya independen. Jadi seharusnya tidak ada stigma atau hal-hal negatif yang perlu dilekatkan pada jenis kelamin tertentu hanya karena mereka strong dan independen, kayak gitu. Ya semuanya wajar-wajar aja kalau strong dan independen itu kayak sebuah survival strategis manusia, kayak gitu.